السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا خيارة الله. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين منور أبصار العارفين للمعرفة واليقين وجاذب أزلة الأسرار المحققين الرحمن الرحيم العزيز الحكيم العلي العظيم مالك يوم الدين كاخرة الجبائر المستبرفين وبمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين معترفين عن القيام من السائلين والقائمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدقت وبررت وبه نطقت وعلى عبادك الصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat yang tidak terhingga, semua tertancap di dada. Rasa kasih dan sayang kita ratakan di muka bumi persada, sehingga di antara kita semua menjadi saudara. Salawat kepada junjungan kita Habibina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kasih sayangnya telah berjalan di bumi Allah meneriakkan yel-yel kemerdekaan memasuki Islam ini. Manusia yang namanya Muhammadi di atas Jabal Qaf telah memanggil kita semua, mengajak berduyun-duyun minad dhulumat ila nur, melepaskan tonggak-tonggak penjajahan menuju kepada sebuah kemerdekaan. Penjajahan batiniyah menuju kepada kemerdekaan al-hurriyah wal batiniyah. Kita diajak untuk sama-sama senandung senada seirama. Hati kita diajak untuk sama-sama bergumamkan kata menuju kepada ilahi Rabbi, bermesraria dengan Allah, sehingga bumi yang kita pijak ini tampaknya menjadi surgawi. Jangan seperti akhir-akhir ini bumi yang kita huni seolah menjadi penyakit baik di hati maupun pada jasadi kita semua. Mata kita tidak mampu membelalakkan mata ke depan, melihat di sana sini bertempik sorak suara riam manusia yang hampir setiap saat berpesta pora bermandikan duniawi, sehingga dengan dunia itu manusia melupakan ilahi Rabbi. Memang benar manusia tidak sedikit yang menghadiri masjid-masjid. Memang benar manusia tidak sedikit datang di majelis-majelis ta'lim menyuarakan suara ilahi, tetapi suara itu hanya sampai di mulut, tidak punya kemampuan lanjut sampai tertancap di hati, sehingga ilahi terkadang pergi dan ilahi terkadang datang juga. Kita berusaha sedapat mungkin agar Allah tetap berada di samping kita. Allah harus tetap berada di hadapan kita. Allah harus tetap berada di samping muka, belakang, samping kiri, kanan kita. Kemana saja kita mengayunkan langkah kaki kita, tetap di sana ada Allah. Karena memang manusia rumusnya tidak bisa kehilangan Allah. Manakala manusia kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan dirinya, dia kehilangan sepak terjang kehidupannya, dan dia akan musnah minad dunya ilal akhirah. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi hati oleh Allah, sehingga kita masih duduk bersama-sama bersaf-saf. Dari lidah kita, hati kita rindu kepada Allah, rindu kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersalawat, membaca Quran, dan kita membaca beberapa amali yang menjadi rutinitas kita.
Semoga ini semua akan lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Benar, hati kita tetap dalam kondisi sunyi, walaupun hingar-bingar anak manusia berada di tengah-tengah tempik sorak manusia di bumi ini. Bumi yang dihuni oleh kita dewasa ini telah sempit, telah menyempitkan dada kita, menyesakkan hati nurani kita. Padahal Allah telah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Tetapi tidak sedikit manusia yang menyalahartikan dan menyalahgunakan dalam kehidupan ini. Hanya ada satu catatan yang indah, yang akan mampu membuat manusia berjalan di muka bumi Allah dengan gigih dan perkasa. Dia merasakan keindahan dan keberadaan Allah. Dia akan merasakan keberadaan ilahi Rabbi di sisinya dimanapun dia berada, manakala dia memahami butir-butir keislaman yang jitu itu. Ma'asyiral muslimin, tahukah kita di balik hukum-hukum syariat yang diberikan oleh Allah, di balik itu terdapat rahasia-rahasia ilahi. Karena Islam datang tidak hanya sampai pada titik hukum-hukum itu. Islam datang kepada kita memberi gambaran tidak hanya sampai kepada apa persoalan-persoalan fikih, tetapi di balik itu ada rahasia-rahasia ilahi Rabbi yang lebih luas. Karena Allah tidak akan mampu kita ukur dengan sekelumit dan secerca ilmu yang ada di pundak kita dan di hati kita. Oleh sebab itu marilah kita tetap berjalan, kita tetap berbuat, kita tetap maksimal di dalam rangka untuk mengoreksi diri kita. Kita melakukan pengkoreksian hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kita diperhitungkan oleh Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Sayyidina Umar Ibnu Khattab Al-Faruq menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Persiapkanlah diri kita, kita lakukan koreksi sejauh manakah tingkah pola kita yang kita lakukan di bumi Allah ini. Sudah benarkah mulut kita, sudah benarkah bibir kita, sudah benarkah lidah kita, sudah benarkah hati nurani kita, sudah benarkah mata kita, sudah benarkah telinga, kepala dan seluruh sendi-sendi yang diberikan oleh Allah dalam jasa di kehidupan ini. Sehingga manakala kita lakukan koreksi, pengkoreksian hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yang lebih dalam, maka kita niscaya akan punya kemampuan untuk melakukan suara hati ilahi. Ada 99 suara hati Allah. Suara itu adalah suara Allah. Itu yang tercantum di dalam kitab Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Dan menjadi kewajiban kepada kita tidak hanya menghafal, menjadi kewajiban kepada kita tidak hanya membaca Asmaul Husna, tetapi menjadi kewajiban kita bagaimana kita bersikap seperti Asmaul Husna itu. Ma'asyiral muslimin, memang agak sulit untuk menjadi manusia paripurna, sukar sekali untuk menjadi manusia sempurna, sebagaimana wa innaka la'ala khuluqin azim yang telah ditampilkan oleh pribadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad adalah seorang manusia yang perangai akhlak yang tidak pernah kutitipkan kepada manusia lain. Apakah itu dia malaikat, dia para nabi maupun kita, zaman-zaman muawwalin maupun zaman-zaman mutaakhirin, tidak pernah kita dapati pribadi seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya dipuji oleh manusia, tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh peragaan-peragaan Asmaul Husna, 99 nama dan sifat-sifat Allah itu semua teraplikasi, semua termanifestasi dalam bentuk-bentuk kehidupan pribadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam-malam Jumat yang telah lewat, saya telah menyampaikan beberapa hal yang sangat prinsipil menyangkut masalah sejarah Islam. Sejak awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita Islam itu. Tetapi lama kelamaan Islam itu menjadi mengkerucut. Islam ini menjadi sebuah persoalan-persoalan yang menjadi rumit, padahal Islam itu adalah titipan ilahi yang menuju kepada kemerdekaan, mengajak kepada kita agar kita ini selalu pasrah kepada Allah, bitawakkuli ila Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kita selalu berbuat untuk Allah, berikhtiar untuk Allah, dan kemudian kita serahkan segala-galanya untuk Allah. Tetapi sayang, seolah Islam hadir di pundak kita tidak menjamin kemerdekaan itu. Kenapa? Bukan Islamnya yang rusak, tetapi kita yang tidak punya kemampuan menafsirkan, memahami, mengaktualisasikan dalam kehidupan apa sebenarnya rahasia Islam itu yang sebenarnya.
Ma'asyiral muslimin, sejak layar terkembang Islam yang dititipkan oleh Nabi, para Nabi sampai kepada Rasul Muhammad itu, sampai di tengah-tengah kita akhirnya mengkerucut, menyempit. Sejarahnya satu demi satu mulai dihancurkan, dibabak belurkan. Terjadi pembusukan sejarah, sehingga sesudah Rasulullah meninggal terjadi pertikaian demi pertikaian yang kita kenal dengan al-fitnatul kubra. Ada fitnah yang sangat besar yang telah menghancurkan di batang tubuh umat Islam itu sendiri, yang kita kenal dengan pembantaian, pembunuhan dan peperangan antar sahabat dengan sahabat, antara tabi dengan tabi, antara tabi'in dengan tabi'in, sehingga timbul perkembangan selanjutnya adalah zaman para ulama, para al-ulama'ul amilin, yang kita kenal dengan zaman imam madhab, 4 imam madhab yang disuguhkan dalam Islam kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlalu banyak madhab-madhab yang terlahir di muka bumi ini. Terhitung dalam catatan sejarah kurang lebih 73 madhab yang bermunculan satu demi satu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan melalui 4 manusia, 4 imam yang terbaik, kita mengambil satu kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh pada prinsip-prinsip 4 imam. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan keempat adalah Imam Ahmad bin Hambali. 4 imam ini adalah merupakan tolok ukur dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semua ini adalah merupakan sebuah rangkaian kehidupan yang sudah tercerahkan di pundak-pundak kita sekalian. Oleh sebab itu, berpegang teguhlah pada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, karena 4 guru ini, 4 imam ini semua berpedomankan kepada satu guru, yakni guru Ahlul Bait, Imam Ja'far As-Sadiq, dari cucu dan buyut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan selamat fid din wad dunya wal akhirah. Kita akan tercerahkan di akhirat. Kita akan mendapat jaminan oleh Allah dan jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saya sedikit memberikan gambaran kembali tentang apa yang sudah sering saya sampaikan, terutama menyangkut masalah ma'rifatun nafsi. Sangat penting kita mempelajari ma'rifatun nafsi ini, karena memang hidup di kolong langit yang sudah membuat sesak nafas kita ini akan senantiasa menjadikan kita terhimpit dalam kehidupan, karena jiwa kita penuh sesak dengan jauh dari nilai-nilai keimanan itu. Benar kita telah salat, benar kita telah syahadat, benar kita telah puasa, betul kita telah zakat, benar kita telah naik haji, tetapi hati kita masih sering terhimpit karena syahadah kita tidak punya kemampuan. Fundamentalisasi keimanan kita tidak tertancap karena kalbi dan hati kita sama sekali sulit untuk dibersihkan dan disucikan. Sering tercampur, sering berbaur dengan kehidupan yang menganga, kehidupan duniawi yang menyesakkan ini. Duhai Allah, tidak pernah menjadikan kiblat tidak pernah Allah jadikan dunia ini sebagai kiblat bagi kita. Allah menciptakan ini hanya sebagai bahan ujian, dan Allah ingin agar kita semua lulus dalam ujian demi ujian itu. Ma'asyiral muslimin, fa'alam anna ma'rifatan nafsi fahuwa fardu ain li kulli fardin min ifradil insan. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ma'rifatun nafsi fardu ain, sungguh mengenal terhadap diri itu adalah merupakan fardu pribadi, fardu bagi setiap orang, kewajiban bagi setiap orang untuk mengoreksi diri. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ini terdapat bentuk-bentuk nafsu yang luar biasa. Ada nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsul mulhammah. Kita harus melakukan upaya-upaya sekuat tenaga kita untuk menghancurkan ketiga nafsu ini. 3 nafsu ini yang digambarkan di Mina manakala kita akan menunaikan ibadah haji. Ada Jumratul Aqabah, itu yang namanya makna dari simbolisasi nafsu ammarah. Kemudian ada Jumratul Ula, itu nafsul mulhammah, dan nafsul lawamah adalah Jumratul Wusta. 3 hal ini harus kita praktek, kita harus lakukan untuk melakukan pembantaian kepada mereka. Oleh sebab itu setiap jemaah haji akan pergi menunaikan ibadah haji, tidak bisa tidak tergenggam di tangannya 7 batu untuk segera dilontarkan kepada satu tubuh atau kepada satu nafsu. Dan nafsu yang paling tinggi adalah nafsul ammarah, yang dilambangkan dengan nafsu dengan
lambang Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah itu adalah setan satu wajah. Orang kalau mau melontar di Jumratul Aqabah tidak boleh dari timur, barat, utara, tapi dia harus dari hadapan persis. Karena Jumratul Aqabah itu hanya satu wajah, yaitu setan bermata satu yang kita harus bunuh. Setan bermata satu ini ialah mereka yang ingin menggerogoti dunia ini. Mereka akan berkuasa dengan satu tujuan agar kita berkiblat kepada dirinya. Kemudian muncul nafsul mulhammah, nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah nafsu yang cukup keras, tetapi dia tidak punya kelebihan dan keunggulan untuk mengalahkan hawa nafsu yang namanya amarah. Oleh sebab itu marilah kita bergumul. Kata Allah, kata Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang harus mengenal dirinya baru dia bisa mengenal Tuhannya. Bagaimana tata cara dia akan mengenal dirinya? Dia harus lewati beberapa tiang-tiang dan dinding-dinding, pos-pos yang menghadang. Sebenarnya kalau bukan lantaran nafsu itu, manusia bisa melihat siapa dirinya. Manusia bisa melihat apa rahasia langit. Manusia bisa melihat apa rahasia alam semesta yang luar biasa. Tetapi kenapa manusia membiarkan dirinya dihalang dan diganyang oleh nafsu-nafsu yang berkecamuk itu, sehingga sulitlah, kaburlah mata kita, kaburlah hati kita untuk mendeteksi cermin apa yang tersimpan di balik rahasia ilahi. Padahal kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu apakah kamu tidak pernah melihat aku? Ma'asyiral muslimin, kapan kita bisa melihat dia? Kapan kita bisa melihat diri kita sendiri? Sementara kita tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Kita tidak punya bekal panjang, kita tidak punya zikrullah, tidak punya zikir-zikir yang ampuh, yang mampu mengalahkan nafsu ammarah yang bertengger di degup jantung kita. Itulah sebabnya kita kewalahan untuk bisa mengenal itu. Oleh sebab itu kata Allah, kata Rasul, fa'lam, ketahuilah saudara-saudaraku, anna ma'rifatan nafsi fardu ain, sesungguhnya orang yang akan mengenal dirinya itu lalu merupakan hukumnya fardu ain, penting sekali, dan fardu itu hukumnya haram manakala kita tinggalkan. Karena orang yang mengenal diri, orang yang punya tahu diri, dia akan bisa mengenal dirinya, dia tahu diri dan dia mengerti dengan orang lain. Orang yang mengenal dirinya, orang yang pasti menghargai orang lain. Orang yang menghargai dirinya, orang yang menghormati orang lain. Orang yang mengenal dirinya pasti memandang orang lain sama dengan dirinya. Orang yang telah mengenal dirinya, orang yang tidak pernah melebih-lebihkan dirinya dibanding orang lain. Itulah sebabnya manakala orang ini muncul dan lahir, maka inilah orang-orang yang pantas, orang-orang yang mendapat predikat yang telah mengenal dirinya itu. Ini proses panjang. Fa'lam anna ma'rifatun nafsi fardu ain li kulli fardin min ifradil insan. Dan bagi setiap kita pribadi adalah merupakan kewajiban untuk bisa mengenal diri kita. Manusia diwajibkan oleh Allah untuk mengenal dirinya. Li'anna ma'rifatar rabbi mauqufatun ala ma'rifatun nafsi. Karena kata Rasul, kita sulit untuk bisa mengenal Allah. Kita akan terhenti untuk bisa mengenal Allah. Kita akan kabur untuk mengenal Allah manakala kita belum bisa mengenal diri kita. Pagar dan dinding tembok yang pertama yang harus kita kenal adalah diri kita. Cermin yang pertama yang harus kita bongkar dan harus kita pandang adalah diri kita. Baru tangga kedua kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Wa naqiduhu man lam ya'rifu nafsahu lam ya'rif rabbahu. Oleh karena itu, siapa yang belum mengenal dirinya, dia akan belum, bahkan tidak bisa untuk mengenal Tuhannya. Fa ma'rifatur rabba fardu ain. Oleh sebab itu mengenal Tuhan pun itu adalah fardu ain, sama hukumnya dengan mengenal kepada diri. Kenapa? Karena mengenal Allah itu pasti. Karena ketika kita dilahirkan ke alam dunia, kita sudah diperkenalkan oleh Allah dengan satu titah, satu perintah, satu perkataan. Awwaluddini ma'rifatullah. Asal agama itu yaitu harus kenal kepada Allah. Permulaan agama itu harus kita tahu Allah. Permulaan kita angkat takbiratul ihram, kita harus mengerti kepada siapa yang kita sujud. Ketika kita berjalan di muka bumi Allah, kita harus tahu pemilik bumi ini.
kemanapun kita tidur pun kita harus kenal siapa pemilik tempat tidur itu. Oleh sebab itu tidak ada tawar menawar. Fama arifatu rabbah fardu ain, mengenal kepada Tuhan itu adalah sama, dia adalah fardu ain. Liqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, sebagaimana Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk, dalam pandangan syariat adalah mengabdi kepadaku kata Allah, tetapi dalam pandangan ma'rifat mengenal kepadaku. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, tidaklah kami jadikan bangsa jin dan manusia melainkan untuk mengenal kepada aku kata Allah. Oleh sebab itu kata Allah, benar-benar kamu kenali aku sehingga kita akan mesra, kita akan sejuk, kita akan damai di muka bumi ini. Wa kullu ma yatawaqqaf alaihi fardu wa huwa fardun, maka setiap sesuatu dia akan terhenti jika seandainya satu fardu itu sudah kita hukumkan itu fardu atau wajib, maka hukum yang kedua adalah wajib. Contoh, manakala kita hukumnya mengenal kepada diri pribadi sendiri itu wajib, maka mengenal kepada Allah pun wajib. Seandainya kita tidak bisa mengenal dirinya, jangan kita bicara tentang Allah, karena sebetulnya kita sedang berbicara dengan mimpi. Fama'rifatun nafsi fardu ain, oleh sebab itu mengenal diri itu adalah merupakan wajib bagi setiap pribadi. Faman jahala bi ma'rifatun nafsi fahuwa ajhalu bi ma'rifatu rabbi, oleh sebab itu kata Rasulullah, siapa yang tidak mengerti, siapa yang masih buta di dalam rangka mengenal dirinya, fahuwa ajhalu bi ma'rifatu rabbi, maka sungguh dia sangat buta di dalam rangka untuk mengenal Tuhannya. Dia kosong, dia tidak mengerti, dia tidak tahu tentang siapa Tuhan. Benar dia ruku, benar dia takbir, benar dia sujud, benar dia ikut salawat di majlis-majlis, tetapi dia tidak mengenal Allah, maka fahuwa jahilun murakkab, maka ini sia-sia. Oleh sebab itu Islam sudah cukup lama diberikan oleh Rasulullah. Kita pelajari Islam tidak hanya bertengger pada persoalan-persoalan hukum fikih. Islam harus dilanjutkan sampai pada titik penantian, titik perjumpaan dengan ilahi Rabbi. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Kalau kamu harus mengabdi kepada Allah sampai dengan pada titik terakhir dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, dan hakul yakin itu adalah merupakan titik mati, kematian, karena kematian itu adalah awal perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faman jahala bi ma'rifatun nafsi fahuwa ajhalu bi ma'rifatu rabbi. Oleh sebab itu siapa yang buta, tidak mengerti, tidak mengenal dirinya, maka dia sangat buta untuk mengenal Tuhannya. Fala budda min ma'rifatun nafsi hatta ya'rif rabbahu wa ya'budhu. Tidak ada tawar menawar kata Allah, engkau harus mengenal diri sampai dengan engkau mengenal Tuhanmu, dan engkau mengabdi kepadanya sampai dengan pengabdian yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, perjuangan kita belum apa-apa dibanding dengan perjuangan leluhur-leluhur kita. Perjuangan yang kita sudah lakukan di dalam Islam ini belum bisa sebanding dengan perjuangan yang dilakukan oleh para aulia, para ulama, para nabi terutama. Mereka telah korbankan diri mereka. Allah telah jamin kepada mereka dengan teriakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Allah telah gadai mereka dengan syurga karena mereka telah rela menghancurkan diri mereka, membunuh diri mereka. Mereka telah menghancurkan harta mereka demi untuk jalan Allah. Fi sabilillah. Mereka wayuqtaluna fi sabil, mereka berjuang, mereka terbunuh dan mereka membunuh di dalam perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Sementara kita cuma disuruh sembahyang hari ini, kita disuruh cari duit hari ini, cuma itu kita sudah rasa puas, kita sudah rasa luar biasa. Ada orang yang salat rasa-rasa, coba maghrib dulu isya tidak, begitu seterusnya, yang oleh Allah dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang model salatnya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal jahlu billah haram. Orang yang tidak mengenal, orang yang jahil, orang yang buta, tidak mengenal kepada Allah, hukumnya fahuwa haram. Ini diharamkan oleh Allah, dan setiap barang haram itu sama dengan hukum-hukum yang lain. Bahkan yang paling lebih haram adalah hukum tidak mengenal kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Orang yang salat tidak mengerti Allah, tidak mengerti diri, ini salat buta, salat simbol, ikut-ikutan, ikut rame. Jadi apa yang saya sampaikan ini konsekuensi logisnya adalah cepat berjuang, belajar tentang itu. Jangan kita mati dalam sia-sia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, jangan kita mati illa wa antum muslimun, kecuali kita harus selamat.
Jangan kita merasa kita mati dalam Islam, bukan. Kita harus mati dalam keadaan selamat. Karena terlalu banyak orang Islam yang tidak benar Islamnya. Oleh sebab itu kita harus rubah, artinya jangan kita mati dalam keadaan manakala kita tidak selamat. Orang-orang yang selamat kriterianya harus pertama Islam, punya iman mantap dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal jahlu billah haram. Orang yang buta tidak mengenal Allah itu hukumnya haram. Wa ma'rifatuhu wajibatun. Oleh sebab itu mengenal kepada dia itu wajib hukumnya. Fakadzan nafsu li'anna ma'rifataha babul li ma'rifatillah. Oleh sebab itu, hei diri kita sekalian, li'anna ma'rifataha, sesungguhnya untuk mengenal kepada diri kita ini babun li ma'rifatillah, adalah merupakan pintu untuk mengenal kepada Allah. Jadi syarat mutlak ialah bagaimana tata cara kita akan mengenal kepada Allah. Syarat mutlaknya adalah mengenal kepada diri kita dulu. Kita tidak boleh terus loncat-loncat macam tupai. Kita langsung lihat-lihat Allah sementara kita lupa-lupa diri. Ada seorang yang miskin sekali ingin bangun gedung 70 tingkat. Sebaiknya lihat-lihat dulu kantongnya berapa. Ma'asyiral muslimin, wa kadzalik walidzalika qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikianlah pula kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah wa man arafa rabbahu faqad fasadal jasad. Kenalilah dirimu. Siapa yang bisa mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dan syarat-syarat mutlaknya, siapa yang telah mengenal Tuhannya, pasti terlihat bahwa telah sirna dirinya, fana dirinya, selesai dirinya. Tidak adalah mutakallimun, la qadirun, la muridun. Dia tidak berkehendak, tidak merasa berkuasa. Kekuasaan yang kita miliki bukan kuasa kita. Kehendak yang kita miliki bukan kehendak kita. Ilmu yang dimiliki itu adalah pinjaman. Semua bukan milik kita. Ini orang-orang yang sudah berada pada tingkat ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, kesimpulannya, anna ma'rifatan nafsi memba'ul ulum wal hikam. Orang-orang yang telah mengenal dirinya akan melahirkan, adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah. Di ujung ilmu pengetahuan itu ada hikmah-hikmah, dan dia punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Wa matla'ul fadail, dan akan melahirkan fadilah, keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Anna ma'rifatun nafsi la tahsulu binadril aqil. Sesungguhnya orang yang telah mengenal dirinya hampir tidak punya kemampuan untuk dideteksi melalui akal-akal kita. Kebanyakan akal yang kita gunakan adalah akal-akal bulus, bukan akalnya Allah, bukan akal-akal yang dibimbing melalui ilmu-ilmu di dalam al-Islam. Bal innama tahsulu binuri yuqdifuhu Allah fi qalbihi abdi. Melainkan ilmu yang namanya mengenal kepada diri, mengenal kepada Allah itu adalah nur yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya di luar akal, di luar pemikiran-pemikiran manusia. Kita bisa melihat bagaimana nur Allah yang dititipkan kepada Nabi Sulaiman. Dia bisa berjalan di atas angin. Dia ingin ke timur, dia panggil, ya reh ta'adab anta irji'i fi indina. Hei angin, datang di sini, ente bawa saya. Saya mau lakukan ekspedisi perjalanan panjang menuju ke beberapa daerah. Saya mau tur ke seluruh jazirah. Alangkah luar biasanya Allah menitipkan nur itu kepada Nabi Allah Sulaiman. Bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan asyaitan, bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan ikan-ikan di laut. Ini adalah orang yang binurillah, orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah dengan nur dan hidayah Allah. Ma'asyiral muslimin, Allah telah mengunggulkan kepada Nabi Ilyas. Dialah manusia yang pertama yang mengolah tata cara pengobatan lewat medis yang luar biasa. Kemudian dipelajari oleh manusia, oleh pakar-pakar yang ada di barat. Kita juga bisa melihat betapa ilmu nur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Dengan melalui ilmu mimpi, dia punya kemampuan untuk membangun gedung negara-negara yang luar biasa. Mesir dibangun dengan begitu megah. Dia punya kemampuan untuk mengantisipasi bagaimana menjadikan sebuah negara yang hebat, negara mercusuar, negara yang dapat diperhitungkan oleh negara-negara lain. Dan kita bisa melihat betapa luar biasanya dunia dikuasai oleh al-Islam di zaman dahulu, dikuasai oleh timur, tetapi sekarang dikuasai oleh barat. Itu yang ditonjolkan di dalam banyak-banyak simbolisasi bahwa tanda-tanda kiamat itu akan muncul matahari dari barat.
Artinya apa? Akan muncul kekuasaan-kekuasaan yang luar biasa dari barat. Matahari yang dimaksud adalah keunggulan-keunggulan dunia barat. Dia akan menguasai kepada kita semua. Dulu bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang dipimpin oleh para nabi adalah sangat luar biasa. Bangsa-bangsa lain sangat tercengang melihat mereka. Hari ini kita tercengang melihat Yahudisme yang menggerogoti kita. Zionis internasional, Zionis dan berbagai antek-anteknya telah berjuang untuk membabak belurkan kita. Yang terjadi adalah persengketaan di kalangan kekeluargaan kaum muslimin sendiri. Persoalan-persoalan mazhab muncul satu demi satu, saling menyalahkan, kamu salah, saya benar, mazhab saya paling betul. Begitu terjadi kubu-kubu, wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kita semua sudah dicangkok. Majelis sini, majelis sana, ini yang betul, sana yang salah, begitu seterusnya. Terjadi persoalan-persoalan ini. Masjid sana, masjid sini. Yang jadi fitnah para pengurus masjid. Luar biasa, masjid tetap megah. Pengurusnya ini yang lapuk, yang jabuk. Begitu seterusnya. Islam yang ada di tangan kita, Islam yang perlu dipertanyakan jamaah sekalian. Jangan kita merasa benar. Luar biasa, aneh bin ajaib. Tidak mungkin Tuhan yang satu, Nabi yang satu, kitab satu kok berbeda. Ini ajaib. Ajaib. Ada pembusukan sejarah. Kita diam, kita terlena, kita merasa puas. Tidak bisa. Islam disuruh liulil albab. Kita dititipkan pemikiran untuk mencari Islam yang sebenarnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Baru kita bisa mendapat tiket masuk di dalam Islam itu dengan keselamatan yang luar biasa. Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak banyak yang dimiliki oleh manusia. Yang ada adalah pencangkokan sejarah, pembusukan sejarah. Islam hari ini yang ada di pundak kita, Islam dari Muawiyah yang memusuhi semua keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkuasa. Kita bisa membaca sejarah dari Bani Umayyah yang paling banyak berkuasa. Kita anggap luar biasa karena kita baca kitab-kitab yang munculnya dari Saudi. Saudi yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka mengusir habis-habisan turunan-turunan Rasulullah, dan turunan Rasulullah dibunuh. Kemudian dibantai, ada yang lari ke Yaman dan lari sampai di Indonesia dan seterusnya. Begitu seterusnya. Islam yang ada di tangan kita adalah Islam yang datang dari Muawiyah. Apa yang terjadi? Terjadi percekcokan. Cuma masalah-masalah kecil, masalah kunut. Ajaib. Kalau ada ajaran Adam di zaman itu ajaib, tidak aneh. Contoh, dia mengawinkan anaknya dengan anaknya. Tidak ajaib. Karena Adam saja dilahirkan dalam keadaan ajaib. Kemudian yang kedua, Siti Hawa dilahirkan tanpa punya ibu tapi punya bapak. Bapaknya mana? Bapaknya Adam. Suaminya Adam tapi sekaligus bapaknya Adam. Ajaib. Oleh sebab itu jangan rasa heran kalau Adam sendiri menerima tawaran iblis. Kalau Siti Hawa menerima tawaran iblis, memang tidak ajaib. Karena memang dia terlahir dari satu diri, dia dilahirkan dari suaminya. Hawa punya suami Adam, Hawa punya bapak Adam. Ini juga sudah ajaib. Oleh sebab itu kalau dia menerima tawaran iblis, tidak ajaib. Pantas. Kemudian Isa Al-Masih, dia lahir ke dunia tidak punya bapak, punya ibu. Kebalik dari Siti Hawa. Ajaib. Jadi kalau Isa itu menghidupkan orang yang mati, contoh anak Nabi Nuh, bangkit, bangun. Itu tidak ajaib karena memang Isanya sudah ajaib. Suatu ketika Isa berjalan di muka bumi, berjalan dengan satu orang teman yang Islamnya belum betul. Isa minta, ya Allah turunkan makanan dari langit. Datang bidadari bawa makanan. Makan, luar biasa. Anehnya yang satu orang ini tidak merasa ini aneh. Makan dengan lahapnya. Luar biasa. Isa bilang, kapan kamu masuk ajaran saya? Nanti pikir-pikir dulu. Oke. Isa turunkan lagi satu keanehan. Berbagai keanehan diturunkan oleh Nabi Isa kepadanya. Maksudnya supaya cepat ente yakin. Karena kalau saya kiamatkan sekarang juga bisa gitu. Isa punya maksud begitu. Tapi memang ada orang yang dapat hidayah. Ada orang yang cuma mau hadiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah turun-temurun, ajaran demi ajaran datang kepada kita.
Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh pada prinsipnya, memegang pada 4 imam. 4 imam ini juga pun berbeda pendapat. Kita bisa melihat Imam Abu Hanifah membolehkan makan anjing dengan alasan anjing tidak ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Yang diharamkan bagi kamu dalam Al-Quran, dia mengatakan yang pertama adalah maitatu waddam walahmul khinzir. Maitatu itu adalah bangkai, waddam darah tidak bisa diminum, dan walahmul khinzir daging babi. Berdasarkan itu dia tidak melihat ada kalimat anjing, maka dia membolehkan makan anjing. Imam Abu Hanifah Hanafi, muridnya siapa? Imam Malik. Imam Malik ini ulang-ulang terpaksa. Imam Malik membolehkan tersentuh kulit laki-laki dan perempuan, tidak membatalkan wudu. Terus yang ketiga Imam Syafi'i, ini murid Imam Malik. Imam Syafi'i umur 8 tahun sudah hafal kitab yang dikarang oleh Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i ini umur 8 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kalau dia Imam Syafi'i lebih banyak menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang syubhat. Dalam posisi syubhat itu bisa haram. Dia tidak membolehkan tersentuh kulit laki-laki dan perempuan, termasuk suami istri. Dianggap membatalkan wudu kalau salat contoh. Dan banyak lagi peragaan-peragaan lain. Kemudian muncul yang terakhir, murid yang mereka adalah Imam Ahmad bin Hambali, yang tidak membawa madhab, tetapi dia memilih hadis-hadis yang dipandang sahih oleh dia, dan itu yang diterapkan. Dan dia yang tidak boleh gunut dan seterusnya dan seterusnya, tidak boleh untuk tahlil dan seterusnya dan seterusnya. Ini persoalan kecil tetapi besar. Kapan dia menjadi masalah kecil? Ketika masalah ini datang kepada orang yang faham. Kapan dia jadi masalah besar? Ketika dia datang pada orang yang tidak faham. Jadi ribut, jadi persoalan besar. Begitu saya tahu di situ tidak gunut, saya tidak salat situ. Begitu saya tahu sana tahlil, saya bersit. Begitu seterusnya kita. Ini kita macam di pasar loak atau di rumah sakit jiwa. Yang lain itu mencangkul yang sudah ditanam, yang lain juga merombak. Begitu seterusnya, baru saling menyalahkan. Ma'asyiral muslimin, ajaran dari mana? Sudah sulit. Kalau dari Nabi cuma satu, tidak bisa lebih. Ajaran itu mesti satu kata, satu komando. Tidak ada dua. Quran cuma satu, tidak lebih. Hadis terlalu banyak dibuat oleh orang-orang Arab pada zaman itu, kita bilang hadis. Akhirnya jadilah nabi-nabi Musailamah al-Kazzab, nabi-nabi palsu, pendusta yang senantiasa tampil di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Alhasil anna ma'rifatan nafsi manba'ul ulum wal hikam wa matla'ul fadail. Dan dia akan melahirkan fadilah, keutamaan-keutamaan. Ayyuhal hadirin sekalian, malam semakin larut. Tentunya di antara kita yang ada pingin cepat pulang, kita akan sambung pada suatu ketika Allah masih memberikan usia pada kita semua, kita masih bisa bersama. Dan insya Allah sekali lagi mari kita rukun, kita damai, kita hirup udara ini dalam kondisi seperti ini dengan zikir kepada Allah. Mari kita cari hidup yang halal-halal saja, yang baik-baik gitu, yang pedagang jujur saja, yang main politik yang sesuai dengan asyasah Rasulullah SAW, yang apa saja sesuai dengan disiplin ilmu lakukan. Kita kaya saja, kaya yang bagus-bagus, dan yang masih payah seperti saya itu tenang-tenang saja. Semua itu ada giliran, ada giliran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Diputar baik-baik nanti. Insya Allah kita cuma pelaku dan peristiwa. Kita hanya bagikan robot, kita lakukan saja. Kalau disuruh ambil itu pindah situ, ya pindah, lakukan saja. Fa idza azamta, kalau kita sudah berusaha, fatawakkal 'ala Allah, kita serahkan diri kepada Allah. Jangan urusan hak Allah kita yang caplok. Umpamanya saya sudah disuruh mencari gitu. Itu hak saya sampai situ. Kemudian hak Allah itu hasilnya. Jangan kita juga hasilnya kita punya hak. Contoh, ya Allah saya mau
mau kerja, saya mau dapat 80 juta umpamanya. Itu kan hak Allah, dia mau kasih 80 miliar mungkin, atau 80 triliun, atau TS, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, kita diberikan naungan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih atas kunjungan kita semua di majelis ini. Lagi-lagi semoga kita pulang ke rumah dalam keadaan penghapusan dosa, kita zikir kepada Allah, kita kembali seperti sedia kala besok dan seterusnya kita melangkah. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.